Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, berfirmanlah di tengah-tengah kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada informasi yang akan kami sampaikan, yaitu kita rencanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020, gereja kita akan dibuka kembali untuk beribadah minggu. Berapa kali ibadah nanti akan dibicarakan di sermon majelis, tapi kemungkinan besar bisa 2 kali ibadah. Dalam mengikuti ibadah nantinya, marilah kita taati protokol kesehatan. Kita pakai masker, dan masker ini kita pakai selama kita beribadah. Kemudian kita juga cuci tangan di wastafel yang telah disediakan oleh gereja. Kita juga mengikuti pengukuran suhu panas, dan kita duduk di tempat yang telah disediakan oleh majelis. Pengunjung dalam setiap ibadah adalah 50% dari kapasitas ruangan. Jadi nanti akan ditentukan oleh majelis siapa saja atau daerah mana yang beribadah di pagi dan nanti di siang. Kami himbau jika kita merasa sakit batuk, kita flu, dan lain-lain, marilah kita beristirahat saja di rumah. Dan juga kami menghimbau kepada orang tua kami yang sudah lanjut usia 60 tahun ke atas, apalagi ada penyakit penyerta, misalnya jantung, diabetes, dan lain-lain, supaya juga beribadah di rumah saja. Dan jika pada saat ibadah atau sebelum ibadah, majelis menemukan bahwa kita kurang sehat, kita bersedia untuk pulang ke rumah supaya kita istirahat. Ibadah akan dipersingkat, tidak ada kur dan lagunya akan dikurangi ayatnya. Tidak ada juga salaman yang bersentuhan pada saat ibadah atau sebelum ibadah. Kita hanya salaman shalom dari jauh, horas dan lain sebagainya, ya. Jadi tidak ada yang bersentuhan. Dan setelah ibadah kita langsung pulang ke rumah masing-masing. Kita langsung pulang ke rumah masing-masing. Nah, untuk itu pada tanggal 28 Juni yang akan datang akan dilaksanakan ibadah minggu uji coba. Pesertanya adalah majelis dan keluarga. Ada 1 orang yang akan lepas CD, kemudian pemusik dan song leader, dan orang-orang yang telah ditetapkan oleh majelis gereja. Kiranya kita senantiasa sehat, dan ibadah online di rumah masing-masing akan tetap diadakan, ya, akan tetap ada, termasuk ibadah online sekolah minggu, ya, ibadah online sekolah minggu yang masih belum dibuka, ibadah sekolah minggu. Ibadah remaja juga akan disatukan dengan ibadah umum sementara waktu, dan nanti akan dipikirkan bagaimana caranya untuk ibadah-ibadah seksi di hari-hari biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di rumah, firman Tuhan untuk kita pada ibadah hari ini, malam hari ini, tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita semuanya.
Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuri bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah, saya membuat judul renungan ini, Allah yang hidup menyertaimu, lakukanlah kehendaknya. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, salah seorang dari murid Tuhan Yesus, ketika dia dibuang ke sebuah pulau bernama Pulau Patmos. Dia terbuang bukan karena kejahatan yang dia lakukan, tetapi karena Injil tentang Yesus Kristus yang dia beritakan, yang dia saksikan kepada orang banyak. Dia terbuang ke Pulau Patmos pada saat Kaisar Domitianus memerintah di Romawi. Wahyu atau penglihatan ini dituliskan dan dikirimkan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, yaitu jemaat-jemaat yang mengalami penyiksaan, pengejaran berat dari pemerintahan Romawi pada waktu itu. Wahyu atau penglihatan ini ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat-jemaat tersebut bertujuan supaya mereka tetap teguh, mereka tetap setia walaupun sedang mengalami penindasan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini Yohanes melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan keempat malaikat tersebut dikatakan menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, dan di pohon-pohon. Secara simbolik, hal ini menunjukkan pada bencana yang hebat yang akan datang dan yang akan terjadi yang dialami bumi ini. Dalam bencana tersebut akan ada serangan dari setiap kuasa jahat, dan salah satunya kejahatan tersebut adalah berhentinya angin bertiup. Bapak Ibu saudara-saudara, artinya panas sekali keadaan, panas sekali cuaca, Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada angin yang bertiup. Dan selanjutnya dikatakan Yohanes melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit yang membawa materai Allah yang hidup. Malaikat ini berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut dan pohon-pohon. Malaikat ini berkata, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Itu artinya saudara-saudara, bahwa pemeteraian ini terjadi sebelum adanya perusakan, bencana yang hebat melanda bumi ini.
Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, meterai mengacu pada dua arti, yaitu yang pertama, kepemilikan dan otoritas Tuhan atas orang yang dimeteraikan. Kedua, berarti bahwa orang yang dimeteraikan itu adalah orang yang dilindungi dalam bencana dan mendapat penebusan saat penghakiman. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dimeteraikan, yakni orang-orang pilihan Allah, akan bertahan dalam bencana besar yang terjadi. Tapi harus kita ingat, dimeteraikan bukan bermakna bahwa kita memiliki kekuatan, memiliki jimat yang luar biasa sehingga kita bisa bertahan, yang membuat kita bisa kebal senjata, kebal peluru, kebal ditusuk, dan lain sebagainya. Dimeteraikan artinya adalah perlindungan Tuhan. Tuhan yang melindungi kita sehingga kita bisa bertahan, bisa berdiri teguh meskipun ada bencana, ada badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti saat ini, badai virus corona COVID-19 melanda dunia ini dan secara khusus Indonesia dan DKI Jakarta ini. Tapi kita berdiri teguh, kita berdiri kokoh. Karena apa? Tuhan yang melindungi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara harafiah, bumi, laut, dan pohon-pohon yang dilarang untuk dirusak adalah alam. Tempat di mana kita tinggal sekarang ini atau bumi. Kata jangan merusak merupakan suatu perintah di mana manusia harus mengelola dan memelihara alam dengan baik untuk kehidupan dan keberlangsungan manusia di bumi ini. Namun, saudara-saudara, sangat kita sayangkan ketika tugas dan tanggung jawab tersebut sering diabaikan oleh manusia. Masih banyak orang yang jahat yang merusak alam. Misalnya ada illegal logging, yaitu penebangan pohon-pohon di hutan, sehingga yang ada adalah hutan yang gundul, dan terjadilah Bapak Ibu Saudara-saudara bencana alam seperti longsor, ada banjir bandang yang menghanyutkan nyawa dan juga harta benda. Air bersih dari gunung pun jadi susah untuk didapatkan karena hutan yang sudah gundul. Terjadi pencemaran air dengan limbah-limbah industri atau sampah-sampah yang kita buang dengan sembarangan. Ada pencemaran udara dan terjadinya pemanasan global. Karena apa? Karena adanya rumah-rumah kaca dan hutan-hutan yang semakin tidak ada pohonnya, maka bumi ini semakin panas. Tidak ketinggalan juga laut. Ikan-ikan yang diciptakan Tuhan begitu baik dan indah, tetapi terjadilah penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab. Adanya pukat harimau, kemudian air di listrik, ada bom laut untuk mendapatkan ikan, sehingga ikan-ikan yang kecil pun turut bermatian, Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga tidak ada keberlangsungan daripada ikan-ikan di laut. Nah, untuk itulah Allah memerintahkan jangan merusak bumi, jangan merusak laut, dan jangan merusak pohon-pohonan. Dengan terpeliharanya laut, bumi, dan pohon-pohonan, itu artinya kita memelihara tempat di mana kita hidup, dan juga kita menunjukkan ketaatan kita akan perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, yang saya cintai dan kasihi, hanya di dalam Allah yang hidup ada kepuasan kita.
Marilah kita senantiasa mendambakan Allah yang hidup. Marilah kita mendambakan Allah yang hidup dengan melakukan segala perintah, kehendaknya, dan firman-Nya. Yakin dan percayalah bahwa kita, karena Yesus Kristus yang tersalib itu, telah dimeteraikan Allah menjadi milik dan kepunyaannya. Maka seperti apapun kehidupan yang kita jalani, yang kita lewati, yakinlah Tuhan akan melindungi kita. Yesus yang tersalib itu telah membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian. Kita harus percaya dan yakin bahwa dari setiap bencana, setiap kesusahan, setiap penderitaan yang ada di dunia ini, kita juga akan ditolong dan kita juga akan disertai. Itulah yang harus kita yakini dan kita percayai. Sehingga dengan demikian, kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan dan ketaatan akan firman-Nya. Dan salah satunya adalah kita memelihara ciptaan lainnya. Allah yang hidup menyertaimu, lakukanlah kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu. Meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan menjaga seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, berikan kesehatan. Dan juga seluruh rakyat di Indonesia ini Tuhan lindungi. Ketika jemaat-Mu akan beristirahat, Tuhan menyertai mereka. Apa yang sedang terjadi sekarang, wabah pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Memang kami sudah hidup dalam new normal, tapi kami berdoa supaya kami tetap Tuhan jaga, Tuhan sertai, dan kami taat akan setiap protokol yang telah ditentukan oleh kesehatan di pemerintahan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan, yang bersukacita, kiranya kami bersukacita di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.